Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan menjelaskan salah satu bagian dari SPM atau Sistem Pengendalian Manajemen pada bagian penyusunan anggaran. Jadi setelah kemarin kita masuk kepada materi baik itu penyusunan strategi melalui visi misi dan kemudian target, dan kemudian masuk kepada bagaimana kita menyusun kebijakan budaya organisasi, maka kita masuk kepada penyusunan anggaran. Pada penyusunan anggaran ini kita bisa melihat bahwa hal yang harus kita lakukan sebelum kita masuk kepada praktik proses dari perusahaan itu berjalan atau operasional, kita sebut sebagai operasional, maka kita harus mengalokasikan terlebih dahulu sumber daya terhadap kebijakan-kebijakan yang nantinya akan berjalan. Nah, itu yang kemudian masuk kepada penyusunan anggaran itu sendiri. Ketika kita melihat bahwa anggaran operasional atau penganggaran itu sendiri adalah alat penting yang bersifat jangka panjang dan jangka pendek, dan kemudian secara anggaran kita akan membagi menjadi beberapa anggaran, yaitu yang pertama anggaran operasional. Kalau anggaran operasional ini dia sifatnya adalah anggaran yang sifatnya pendek, jangka pendek, karena untuk operasional 1 tahun. Kemudian secara pengendalian yang efektif, maka pengendalian yang nantinya masuk kepada anggaran operasional itu adalah bagaimana anggaran dapat membatasi kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam 1 tahun tersebut untuk secara jalannya sebuah operasional dalam perusahaan. Kemudian untuk merencanakan rencana pendapatan dan biaya untuk 1 tahun, bagaimana perusahaan punya target berapa pencapaian pendapatan yang ingin dituju, kemudian berapa juga biaya yang akan dikeluarkan dalam 1 tahun untuk mencapai pendapatan yang sudah ditargetkan tadi. Itu semua kita lihat menjadi sebuah anggaran yang akan nantinya disusun sebagai salah satu bentuk kiblat dalam operasional perusahaan. Nah, maka dari itulah anggaran operasional itu dibuat. Karakteristik anggaran biasanya yang pertama menaksir potensi laba unit bisnis, dinyatakan dalam satuan moneter yang didukung dengan jumlah satuan lain. Kemudian biasanya mencakup periode 1 tahun, tadi sudah dijelaskan ya. Nah, jadi tidak mungkin sebuah anggaran itu dibuat tanpa adanya, kalau kita bilang forecasting. Forecasting itu kita dalam memperkirakan atau menaksir. Apakah anggaran itu dibuat berdasarkan hanya asumsi? Tidak, ada cara mengukur ketika kita membuat sebuah perkiraan atau forecasting. Itu melalui histori atau sejarah bagaimana perusahaan itu sudah berjalan di beberapa tahun sebelumnya. Maka data itu tersebut wajib disimpan perusahaan untuk menjadi sebuah perbandingan. Nah, sehingga kita bisa yang pertama menaksir tadi potensi laba unit bisnis ketika kita bisa membandingkan dengan data-data di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian data tersebut dinyatakan dalam satuan moneter yang didukung dengan jumlah satuan lain. Gak mungkin kita menyusun anggaran itu dengan satuan yang diutamakannya non moneter, karena sebuah perusahaan itu harus bisa menganggarkan sesuai dengan satuan moneter, sehingga ketika nanti disandingkan dengan kebijakan yang ada, satuan moneter itu sendiri bisa menjadi satuan yang efektif dalam mengalokasikan sumber daya. Kalau misalnya kita menggunakan satuan yang non moneter, maka itu nanti jadinya tidak efektif ketika kita ingin mengalokasikan sumber daya yang ada. Misalnya perusahaan punya berapa orang manusia yang cocok untuk kita alokasikan ke produksi, ke marketing, ke keuangan. Nah, itu kita bisa lihat kalau misalnya secara non moneter kita pakai satuannya apa? Apakah pakai satuan misalnya kita pakai satuan kilogram, pakai satuan jalan, pakai satuan jam kerja, itu nggak, maka tidak akan efektif ketika kita menggunakan satuan-satuan yang sifatnya non moneter. Dalam periode 1 tahun, anggaran yang dibuat itu biasanya memiliki sebuah batasan pencapaian yang sudah jelas dalam setiap kebijakan yang nantinya juga dibuat dalam periode 1 tahun. Batasan ini tentunya akan mengacu juga kepada kebijakan akuntansi, yang dimana cut off keuangan itu ada di batasan 1 tahun.
Kemudian pada umumnya juga bagaimana dalam sebuah perpajakan itu juga cut off-nya di dalam 1 tahun buku. Kemudian juga ada bagaimana sebuah kebijakan yang ada secara sifatnya SDM ataupun operasional produksi targetan itu juga dibuat dalam jangka 1 tahun. Nah, maka itulah anggaran seharusnya juga bisa menyesuaikan bagaimana membuat alokasi sumber daya itu dalam penganggaran disusun mempertimbangkan periode 1 tahun tersebut. Yang keempat merupakan komitmen manajemen yang sepakat untuk menerima tanggung jawab pencapaian tujuan anggaran. Dalam penyusunan anggaran itu pasti akan berkiblat kepada visi misi penyusunan strategi yang sudah dibuat dalam perusahaan, dan kita sudah jelaskan itu di materi sebelumnya. Sehingga ketika kita melihat pada poin 4 dan 5 ini bahwa setiap penyusunan anggaran itu pasti akan disetujui oleh orang-orang yang memiliki kewenangan dalam keputusan akhir di sebuah struktur atau dalam sebuah organisasi. Tidak mungkin anggaran itu hanya disetujui oleh orang-orang yang ahli dalam bidang keuangan saja tanpa harus melewati persetujuan orang-orang yang mempunyai final says atau keputusan akhir dalam sebuah perusahaan. Dalam hal ini mungkin direktur utama atau CEO. Nah, maka penganggaran ini akan melewati beberapa lapisan sehingga nantinya akan sampai kepada penyetujuan dari CEO gitu. Jadi bagaimana anggaran ini dibuat dulu oleh para ahli keuangan di perusahaan, diketahui manajemen keuangan diperiksa, disetujui naik kepada direktur keuangan diperiksa, disetujui baru naik ke direktur utama. Maka masuk ke poin 6 di mana anggaran ini nggak bisa diubah sembarangan tanpa adanya persetujuan melalui lapisan tadi. Karena anggaran itu kalau misalnya dapat fleksibel, ya, anggaran yang dapat fleksibel itu nantinya justru akan bisa mengganggu jalannya operasional perusahaan. Ya, bayangkan kalau misalnya dalam beberapa departemen itu sering mengajukan perubahan anggaran, gitu kan. Ini berjalan nih anggaran di awal tahun udah disetujui, kemudian berjalan, tiba-tiba di baru Maret April udah pada minta perubahan anggaran, menganggap oh nggak bisa, kami kurang anggarannya, marketing kurang, bagian keuangan kurang, bagian SDM kurang. Pada protes semua, akhirnya apa, nggak jalan perusahaan, ya. Nah, jadi memang ada anggaran yang dibuat untuk perubahan-perubahan yang sifatnya darurat atau yang sifatnya hanya dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi pada dasarnya anggaran yang sudah disusun dan disetujui itu tidak dapat diubah, teman-teman, ya. Karena tadi itu mempertimbangkan perusahaan itu sudah dalam bentuk operasional 1 tahun utuh, gitu ya. Jadi itu yang harus kita lihat. Dan yang terakhir, secara berkala kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan dilakukan analisis selisih serta penjelasannya. Yang ini juga kembali kepada poin pertama, ya, bahwa anggaran itu nantinya ketika sudah disusun dan kemudian disetujui, kemudian akan dibandingkan dengan realitanya di lapangan, apakah cukup apa tidaknya, apakah efektif atau efisien apa tidaknya, itu harus tetap dievaluasi secara berkala, itu ya. Dan kemudian akan dijelaskan kenapa ada selisih dari yang sudah dianggarkan dengan yang sudah diserap atau yang sudah direalisasikan. Nah, itu harus ada penjelasan ke depannya. Sehingga apa? Sehingga penjelasan tersebut menjadi sebuah dokumentasi untuk dipelajari di masa penyusunan anggaran waktu ke depannya. Sehingga penyusunan anggaran di waktu ke depannya akan menjadi lebih efektif dan efisien dibandingkan penyusunan anggaran yang ada sekarang. Tuh, oke. Kita lanjut. Ini sudah saya jelaskan. Sudah. Nah, kategori anggaran operasional ada anggaran pendapatan berisi proyeksi penjualan, ada anggaran persediaan. Bagaimana perusahaan pasti butuh persediaan yang sifatnya persediaan dagang ataupun non dagang, ya, untuk jalannya perusahaan. Kemudian ada anggaran produksi dan HPP, kemudian ada anggaran biaya pemasaran, pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh penjualan, ada anggaran biaya administrasi dan umum, itu bisa dari beban dari unit-unit staff,
baik yang di pusat ataupun unit-unit bisnis. Kemudian ada anggaran biaya riset dan pengembangan, dan terakhir pajak penghasilan. Nah, secara anggaran-anggaran yang tadi disebutkan, bahwa anggaran yang kita lakukan, yang kita susun secara teliti ya di sebuah perusahaan, itu memang akan memiliki unsur yang begitu banyak, karena anggaran ini sifatnya adalah universal. Dia mencakupi seluruh kebutuhan perusahaan secara baik itu detail ataupun secara umum. Sehingga teman-teman, ketika sebuah bagian keuangan, orang-orang di bagian keuangan itu menyusun anggaran, itu nggak bisa hanya memikirkan kebutuhan dari sudut pandang orang-orang keuangan saja. Maka orang-orang keuangan ini harus mampu, baik itu melakukan penelitian ataupun melakukan observasi ke lapangan, bagaimana anggaran yang dibutuhkan oleh masing-masing departemen itu sebetulnya secara real itu seperti apa gitu. Kemudian juga ya wajibnya bagian keuangan melakukan hearing. Hearing itu apa? Kita mendengarkan masukan-masukan dari setiap departemen yang memiliki pengajuan anggaran masing-masing, karena mereka lah yang paling tahu dari kebutuhan mereka masing-masing. Sehingga peran dari keuangan adalah memfilter bagaimana tidak semua saran itu diterima. Difilter dengan cara kita survei, apakah benar mereka butuh alat tulis seharga 10 juta rupiah selama 1 tahun. Secara harga benar apa enggak harganya segitu, kebutuhannya benar apa enggak segitu, secara kualitas benar apa enggak nantinya yang didapatkan. Nah, itu kita survei untuk kita memfilter bagaimana anggaran itu nantinya akan bisa disetujui oleh pihak kita sebagai pihak keuangan yang nantinya diajukan kepada direktur keuangan dan direktur utama, gitu ya. Nah, sehingga itu masuk kepada proses penyusunan anggaran itu sendiri. Nah, jadi Departemen Anggaran menyusun arus informasi dari sistem pengontrolan anggaran. Departemen Anggaran sendiri membentuk prosedur untuk penyiapan anggaran. Jadi yang saya bilang tadi, baik itu hearing, pengajuan, kemudian survei, kemudian observasi, itu semuanya prosedur untuk persiapan anggaran. Yang kedua, koordinasi untuk mengeluarkan perkiraan dasar. Nah, jadi tidak bisa sebuah penyusunan anggaran itu langsung plek, ketiplek, disetujui gitu ya. Itu harus ada perkiraan dasar dulu. Di awal itu harus ada perkiraan kasar. Kenapa? Karena perusahaan bergerak itu waktunya terbatas. Kita nggak bisa menunggu Departemen Anggaran menyelesaikan semuanya baru perusahaan jalan, itu nggak bisa. Perusahaan itu terus berjalan. Mau departemen itu berhenti, mau nyusun anggaran dulu, kemudian perusahaan baru jalan, itu nggak bisa. Ya perusahaan tetap berjalan. Nah, Departemen Anggaran menyiapkan anggaran itu sambil perusahaan berjalan. Maka dia harus, misalnya katakanlah sudah 31 Desember mau masuk ke 1 Januari tahun berikutnya, maka sebelum 31 Desember itu sudah ada angka perkiraan tahun depan itu kita berapa, ya kan, berapa butuhnya. Bahkan jauh sebelum 31 Desember itu kita sudah ada angka kasar. Kenapa? Dalam perkiraan kasar itu kita bisa mempersiapkan jarak kebutuhan. Misalnya, oh tahun kemarin 5 miliar untuk kebutuhan operasional, ternyata tahun depan mungkin kita lihat sekarang udah Oktober, kita bisa memperkiraan dari Januari sampai Oktober itu penjualan kita sekian, kita punya laba sekian, kita punya biaya sekian. Berarti mungkin nggak bakal lebih kecil, tapi mungkin lebih besar dari tahun ini. Maka tahun depan kita akan perkiraan kita berikan. Nah, sehingga dalam proses penyusunan anggaran itu akan ada yang namanya negosiasi, yang kemudian nanti lahir karena adanya perbedaan antara yang diajukan kemudian yang disetujui telah kita filter dalam Departemen Penganggaran. Nantinya teman-teman, ketika kita melihat dalam sebuah diskusi tersebut akan ada penyesuaian di antara apa yang sudah diajukan dan apa yang akan disetujui. Baik itu mungkin penyesuaiannya adalah pengurangan atau penambahan dari yang dibutuhkan oleh masing-masing departemen. Maka nantinya kita punya atasan itu harus bisa menilai secara valid atau adanya validitas yang jelas terhadap setiap penyesuaian. Kalau misalnya kita lihat departemen operasional
yang ada seperti produksi atau marketing itu butuh penambahan anggaran, maka apa alasan dibalik penambahan anggaran tersebut? Apakah jelas validitasnya? Kemudian penyesuaian secara efisiensi dan efektivitas juga sudah jelas, maka itu bisa kita sesuaikan. Maka itu menjadi sebuah tugas atasan memiliki sudut pandang yang jauh lebih luas, jauh lebih reliable, jauh lebih relevan terhadap kebutuhan anggaran departemen ataupun terhadap keadaan keuangan perusahaan. Nah, namun kita sebagai budgety itu tidak kemudian bisa menambah-nambah departemen itu walaupun ada validitas yang jelas. Karena memang di awal tahun kita sudah punya batasan anggaran tertentu. Misalnya kita punya dana anggaran 5 miliar. 5 miliar itu nggak mungkin kita anggarkan semua. Maksimal mungkin 4 miliar kita anggarkan untuk operasional perusahaan. 1 miliarnya kemana, Pak? Biasanya untuk dana-dana operasional yang tidak kita perkirakan. Misalnya ada kebakaran gudang, operasional perusahaan apakah harus berhenti sampai gudang baru dibangun? Nggak mungkin. Maka kita punya dana cadangan 1 miliar untuk dipakai untuk menyewa gedung orang lain, kita pakai sebagai gudang sehingga operasional perusahaan tidak terganggu. Nah, jadi cenderung biasanya seorang budgety atau penyusun anggaran itu lebih kepada menganggarkan itu lebih rendah dibandingkan yang dibutuhkan oleh departemen yang seharusnya. Maka biasanya pengeluaran yang diminta oleh departemen lebih tinggi dari budget yang kita berikan. Nah, itu yang harus kemudian kita meet in the middle, ketemu di tengah, secara penyesuaian seperti apa dan validnya seperti apa. Nah, secara review tadi juga sudah saya jelaskan ya, ada lapisan-lapisan yang harus dilewati oleh setiap penyusunan anggaran yang akan nantinya kemudian dikompilasi dan dicek konsistensinya. Jangan sampai kemudian ketika kita sudah lolos di departemen anggaran, masuk ke manajer keuangan, itu nggak bisa berubah lagi alasannya. Oh, di manajemen keuangan ternyata yang dibutuhkan itu tidak banyak, Pak, karena sudah disetujui. Oh, nanti di direktur keuangan berubah lagi. Oh, ternyata banyak, Pak. Itu nggak boleh. Ya, harus konsisten gitu, dicek pasti. Apakah boleh kemudian ketika sudah setujui di akhir sudah disetujui, kemudian berjalan ada namanya revisi anggaran? Itu boleh. Namun baiknya revisi anggaran ini itu tidak dilakukan pada saat operasional sudah berjalan atau pada saat kebijakannya sudah berjalan. Contoh misalnya kita bikin anggaran untuk pelatihan karyawan. Pelatihan karyawannya di bulan Februari. Maka revisi anggaran baiknya itu sebelum pelatihan berjalan itu sudah ada namanya revisi anggaran. Jangan setelah pelatihannya sudah berjalan baru direvisi. Itu akan justru menyulitkan baik itu departemen yang membutuhkan ataupun budgety yang membuat anggarannya. Maka akan ada prosedur bagaimana kita membandingkan antara realisasi dengan anggaran yang menjadi tidak ada gunanya itu tadi. Revisi dapat dilakukan melalui prosedur yang sistematik tentunya untuk memutakhirkan anggaran misalnya setiap kuartal. Jadi setiap kuartal kalau misalnya ada departemen yang merasa anggarannya itu bisa berubah, misalnya di bulan-bulan tertentu, maka setiap kuartal itu sudah kita persiapkan revisi anggarannya. Jadi tidak setiap bulan atau setiap waktu. Prosedur yang memperbolehkan revisi dalam kondisi khusus saja. Yang sudah saya bilang di awal bahwa biasanya sifat anggaran itu tidak fleksibel dan hanya anggaran pada kondisi khusus saja yang bisa berubah, gitu ya. Nah, kadang juga anggaran itu kita targetkan terserap atau efisien dan efektif, itu ada tingkat kesulitannya, teman-teman. Nah, jadi tidak selalu anggaran itu akan dibuat dan gampang direalisasikan atau diserap. Kadang ada beberapa kesulitan yang muncul ketika kita membuat atau menyusun sebuah anggaran. Yang pertama adalah ketika target terlalu sulit mendorong manajer melakukan tindakan jangka pendek. Jadi kadang-kadang ya, ketika seorang manajer itu ingin melakukan sesuatu berdasarkan anggaran yang sudah dibuat, maka manajer akan membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya juga jangka pendek karena
kalau misalnya secara jangka pandang seorang manajer nggak punya kewenangan di ranah tersebut, sehingga akan kesulitan seorang manajer itu kalau misalnya di jangka panjang. Namun kalau misalnya secara jangka pendek pun sulit, itu derajat kesulitannya sudah pasti tinggi teman-teman ya. Karena memang anggaran itu harusnya mendorong manajemen itu melakukan tindakan jangka pendek itu secara mudah, tidak terlalu sulit. Yang kedua, anggaran yang realistis mengurangi motivasi untuk melakukan manipulasi data. Kita kemudian membuat anggaran itu tadi cenderung lebih rendah dari yang dibutuhkan departemen. Namun kita bisa membuat seminim mungkin selisih yang ada, sehingga itu menjadi tugas budgety yang tadi pertama kita lihat adalah survei dan observasi ke masing-masing departemen itu dilakukan sedetail dan seteliti mungkin, sehingga kita bisa meminimalisir selisih yang ada, dan itu bisa membuat anggaran lebih realistis dan mengurangi kemudian adanya manipulasi data. Yang ketiga, anggaran yang realistis memudahkan analisis keuangan dan pihak lain untuk melakukan analisis. Nah, keterkaitannya mungkin kalau secara pihak luar bisa kepada investor. Bagaimana kalau perusahaan punya penyusunan anggaran, itu akan dibuka kepada investor ketika penyusunan anggaran sudah disetujui oleh wewenang-wewenang CEO dan direktur lainnya. Nah, ketika sudah disetujui dan dipublikasi, maka investor biasanya akan melihat apakah anggaran itu realistis apa tidak. Kalau misalnya anggaran itu realistis, berarti kinerja keuangan perusahaan dinilai akan membaik. Nah, itu menjadi sebuah gambaran yang bisa menarik investor untuk melakukan investasi kepada perusahaan ketika departemen penganggaran itu bisa membuat anggaran yang sifatnya realistis gitu ya. Teknik-teknik yang kemudian menjadi sebuah cara untuk kita melakukan penyusunan anggaran itu banyak ya teman-teman. Kita nggak bisa jelaskan saat ini karena penyusunan anggaran secara teknik ini masuknya bukan ke SPM, tapi masuknya kepada ranah nantinya manajemen keuangan gitu ya. Ada mata kuliahnya sendiri. Namun secara singkat bisa saya jelaskan bahwa teknik penyusunan anggaran itu secara kualitatif ataupun secara kuantitatif memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Nantinya teman-teman itu berdasarkan tujuannya masing-masing. Apa sih tujuannya perusahaan untuk menyusun anggaran? Itu akan berbeda teknik yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran tersebut. Itu yang bisa saya jelaskan sampai sini. Nah, jadi sehingga secara kesimpulan sebetulnya penyusunan anggaran itu tidak akan bisa berguna tanpa adanya departemen anggaran dan SOP prosedur yang sudah ada dibuat dalam departemen anggaran tersebut untuk menyusun anggaran. Nah, dalam anggaran itu juga ada jenis-jenis dan tujuannya yang nantinya kemudian akan muncul dari penyesuaian hearing dan meeting secara negosiasi dari departemen yang dibutuhkan dan juga budgety yang membuat anggaran. Berdasarkan penyesuaian-penyesuaian yang ada dan disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang, maka anggaran tersebut akan muncul dan dapat diserap oleh perusahaan. Nah, nanti secara berjalan pun akan ada revisi dan evaluasi yang secara berkala itu akan memperbaiki kondisi anggaran menjadi lebih realistis dan nantinya akan bisa membantu pihak-pihak di lapangan untuk melakukan kebijakan secara mudah. Nah, itu yang dilakukan oleh penyusunan anggaran sifatnya adalah untuk membantu SPM, sistem pengendalian manajemen, mengendalikan perusahaan melalui kegiatan penyusunan anggaran yang mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.